Day 4, very very fun. Kita akan ngebahas tentang, nah ini juga kebetulan akan menjadi hari dimana kita akan memulai transisi ke modul kedua. Apa itu? Self-sabotage and limiting belief. Apa itu self-sabotage? Mungkin dia akan cocok sama lagu Taylor Swift yang It's me. Aku harus nyanyi by the way. Yang It's me, hi, I'm the problem, it's me. Ya, artinya masalahnya ya di kita, ya di aku sendiri. Ya. Sebutnya self-sabotage. Artinya saat kita lah yang menghalangi diri kita untuk mencapai apapun yang kita mau. Atau mencapai goal kita. Atau untuk mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik contohnya. Tahu sih ya ada harus misalnya kerjaan untuk freelance misalnya kamu buat portfolio untuk freelance tapi udahlah ngapain gitu ya males-malesan scrolling medsos dan lain-lain ya padahal kamu tahu kamu harus lakukan ini tapi kok nggak bisa ya kayak males-malesan menunda-nunda dan lain-lain. Ada juga, misalnya kamu udah tahu nih, kamu kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, tapi tetap aja kembali lagi ke habits yang lama, makan donat, makan manis-manis, nyemil. Kayaknya susah banget ya, walaupun ada nih kemauan, tapi nggak bisa, gitu ya. Atau, ini menarik. Saat kamu misalnya udah ketemu orang yang baik, ya cowok atau cewek yang baik, yang udah perfect banget ya udah cocok banget keluarganya juga cocok gitu ya tapi kamu malah menjauhkan diri kayak dia apa ya dia kumisan gitu ya ilfeel gitu ya padahal hal-hal lainnya itu perfect tapi kamu kayak nyari-nyari kesalahan kecil yang kamu langsung anggap tuh besar langsung kamu menjauh enggak gitu ya menjauh, menyabotase hubungan itu, akhirnya dia pun pergi meninggalkan kamu sama cewek lain. Tapi kamu akan menyesal setelah itu kayak, kok gue nyanyain cowok yang sebaik itu ya? Gila apa gue emang rusak kali ya? Gitu-gitu. Pernah gak sih? Relate gak? Nah, kalau misalnya kamu pun gak relate, mungkin kamu akan menemukan kasus ini di teman-teman kamu. Atau di orang lain, ya? Yang kayaknya, kok dia kayak artis-artis gitu misalnya kok dia dapet pasangan yang se-perfect itu tapi kok dia selingkuh aneh kan nah itu self sabotage basically di hubungan atau ada orang yang udah bisa naik jabatan atau dikasih opportunity untuk buka bisnis atau apapun pokoknya hal-hal yang bagus malah ditolak malah dia nggak merasa kayak enggak deh enggak gitu ya self sabotage ya apa hubungan sama limiting belief? Karena, sekali lagi, kita nggak bisa memahami self-sabotage ini dari logika. Nggak bisa cuma sebatas logika aja. Sebatas akal sehat, sebatas keinginan, kemauan tuh nggak bisa. Karena, kita semua, manusia kamu, memiliki keyakinan negatif tentang diri sendiri yang lokasinya di alam bawah sadar. Di awal sadar kita nggak sadar kebanyakan tentang asal muasal belief yang kita punya kita nggak sadar karena lokasinya tuh di alam bawah sadar tapi diam-diam itu menghalangi kita untuk berkembang kita pun memiliki limiting belief kepercayaan yang melimitasi diri kita sendiri ada banyak nah aku udah coba membuat beberapa opsi tapi sekali lagi, limiting belief ini tuh sangat personal bagi setiap orang. Jadi, coba kamu pilih 5 aja yang paling kamu relate. Misalnya, ada orang yang punya limiting belief tentang pekerjaan. Kayak, aku gak berbakat, atau aku gak punya kelebihan, aku gak layak dapat promosi atau naik jabatan. Pokoknya hal-hal yang menglimitasi atau mengungkung kita dalam kepercayaan yang gak membawa perubahan. Ada juga
limiting belief tentang, ini by the way banyak ya, by the way banyak banget, kamu baca aja mana yang relatable di kamu. Ada juga limiting belief tentang diri sendiri, kayak aku orangnya gagal, gak ada satupun yang aku lakukan berhasil, aku gak layak dapet hidup yang lebih baik, atau Tuhan gak sayang sama aku, pokoknya hal-hal seperti itu. Atau kalaupun kamu berhasil, kamu kayak itu mah hoki aja gitu ya. Ada juga kesehatan atau tentang uang, finansial, kayak aku kenapa ya orang-orang pada kaya aku enggak, ya itu juga limiting belief ya. Atau kok hidupku akan selalu nih kesusahan, akan selalu kekurangan ya. Mungkin secara logika, secara rasional kamu ya nggak mau dong punya pemikiran seperti ini, tapi ingat, ini tuh lokasinya di alam bawah sadar ya. Ingat, alam bawah sadar banyak ya. Coba kamu baca, ini tentang hubungan, kayak aku nggak layak dicintai, aku selama ini selalu diselingkuhin, selalu dikhianati, semua cowok atau cewek di luar sana tuh udah ada yang punya, aku nggak diinginkan, aku nggak layak dicintai. Sekali lagi, alam bawah sadar. Jadi kamu harus terkoneksi sama sisi diri kamu yang mungkin kamu nggak nyaman ya, tapi harus mau nggak mau. Kalau kamu mau mengubah hidup kamu harus menemui sisi diri kamu yang kamu nggak suka, sisi diri kamu yang menghasilkan pikiran-pikiran negatif seperti ini harus dikonek, baru setelah itu bisa kita analisa ya. Jadilah kamu harus jujur sama diri kamu sendiri. Apa sih belief-belief yang kamu miliki yang menghalangi diri kamu, dan kamu harus jujur. Nah, kalau misal kamu ada nih belief-belief tapi nggak ada di worksheet, nggak ada di sini, tulis aja di worksheet apapun itu. Pokoknya apapun itu, selama itu melimitasi hidup kamu, pikiran kamu, opportunity, dan lain-lain, tulis ya. 5 dulu yang paling besar hidup kamu. Nanti kita akan bongkar caranya gimana untuk membongkar, mengatasi self-sabotage dan limiting belief ini di modul selanjutnya. Siap-siap, di modul kedua itu hijack your unconscious mind. It's going to be fun. This is getting deeper though. Ini akan menjadi modul yang lumayan dalam. Mungkin kamu gak bisa langsung ngerti, ya gak apa-apa. Tapi aku mau ngejelasin ini biar kamu at least kayak kebayang lah. Maksudnya sadar kalau situasi ini tuh terjadi di hidup kamu sekarang. Paham gaknya butuh waktu, emang butuh waktu, tapi gak apa-apa, kita pelan-pelan aja memahami modul kedua ini. Oke? See you tomorrow di modul kedua atau day 5.